Abu Nawas adalah salah satu tokoh terkenal dalam cerita-cerita rakyat Arab yang dikenal dengan kecerdikannya, kelicikannya, dan humor yang cerdas. Berikut adalah salah satu cerita klasik tentang Abu Nawas. Abu Nawas dan sang khalifah. Suatu hari Khalifah Harun al-Rashid yang terkenal, bijaksana sedang merasa bosan dan ingin menguji kecerdikan para penasihatnya. Dia memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Setelah Abu Nawas hadir, Khalifah pun mengajukan sebuah tantangan. "Abu Nawas," kata Khalifah, "aku akan memberimu 100 dinar emas. Tugasmu adalah membeli sesuatu yang dapat mengisi istana ini dan membuatnya penuh, namun dengan harga yang tidak lebih dari 100 dinar. Apa yang akan kamu beli?" Abu Nawas merenung sejenak, lalu tersenyum lebar dan menjawab, "Saya akan membeli udara yang mulia." Khalifah yang mendengar jawaban tersebut terkejut dan sedikit bingung. "Udara? Bagaimana kamu bisa membeli udara dengan 100 dinar?" Abu Nawas hanya tersenyum. "Udara adalah sesuatu yang tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, dan selalu ada di sekitar kita. Saya akan membeli udara dengan 100 dinar, dan istana ini akan terisi penuh tanpa perlu barang apapun." Khalifah terdiam sejenak, kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. "Baiklah, kamu menang kali ini, Abu Nawas," kata Khalifah, sambil menyerahkan uang itu kepada Abu Nawas. Cerita ini menunjukkan kecerdikan Abu Nawas dalam memanfaatkan kelicikannya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang tak terduga. Dengan cara ini, dia berhasil mengatasi tantangan yang tampaknya mustahil dengan menggunakan logika yang sederhana, namun sangat cerdas. Di sebuah desa kecil, hidup seorang pria bernama Abu Nawas, terkenal karena kecerdikannya yang tak tertandingi. Suatu hari, seorang saudagar kaya tetapi tamak datang ke desa tersebut. Dia ingin membeli tanah para penduduk dengan harga murah, lalu menjualnya dengan harga berlipat ganda di kota. Namun Abu Nawas yang bijaksana memiliki rencana untuk mengajarkan saudagar itu pelajaran berharga. Saudagar itu berjalan memasuki desa dengan penuh percaya diri. Ia mendekati para penduduk yang sederhana dan mulai menawarkan uang receh untuk tanah mereka. Penduduk kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar keluhan para penduduk, Abu Nawas segera menemui saudagar itu. Ia pura-pura tertarik untuk menjual sebidang tanah miliknya. Dengan licik, Abu Nawas menawarkan tanah kecil yang sebenarnya adalah daerah rawa, tetapi ia memolesnya dengan kata-kata manis. "Tanah ini sangat subur, Pak Saudagar. Tanaman apapun bisa tumbuh di sini dengan ajaib. Tapi karena Anda tamu istimewa, saya akan menjualnya dengan harga sangat murah." Saudagar yang serakah langsung membeli tanah itu tanpa memeriksa kebenarannya. Ia membayar Abu Nawas dengan sejumlah besar uang, mengira ia mendapatkan keuntungan besar. Namun ketika saudagar itu kembali dengan para pekerja untuk memulai pembangunan, ia mendapati bahwa tanah tersebut adalah rawa yang terus terendam air. Malu atas kebodohannya, saudagar itu meninggalkan desa tanpa berani menuntut Abu Nawas. Para penduduk merasa lega karena rencana saudagar untuk membeli tanah mereka gagal. Abu Nawas kembali mengingatkan bahwa keserakahan sering membawa kerugian. Keserakahan adalah rawa saudagar. Semakin kau masuk, semakin dalam kau tenggelam. Begitulah kisah kecerdikan Abu Nawas yang mengajarkan bahwa keserakahan hanya akan membawa petaka. Desa itu pun kembali damai dan nama Abu Nawas dikenang sebagai pahlawan yang selalu membela kebenaran dengan cara uniknya. Pada suatu hari yang terik, Sultan yang bijaksana merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas, seorang pria terkenal karena kelucuan dan kecerdasannya. Karena merasa perlu menguji kebijaksanaan Abu Nawas, Sultan mengundangnya ke istana. Sultan berkata, "Abu Nawas, aku ingin memberimu sebuah tugas yang bisa mengukur kebijaksanaanmu. Jika kamu berhasil, aku akan memberi hadiah besar, tetapi jika gagal, kamu akan diusir dari kerajaan ini." Abu Nawas mengangguk dengan tenang, siap menerima tantangan. Sultan memandang Abu Nawas dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Tugasmu adalah menemukan kebijaksanaan yang tersembunyi di dunia ini. Kebijaksanaan itu tak bisa dilihat, namun bisa dirasakan oleh hati yang bijak. Cobalah temukan dan kembalilah kepadaku dengan jawabanmu." Abu Nawas merenung. Teka-teki ini terdengar rumit, tetapi dia tahu bahwa untuk menjawabnya,
ia perlu mencari kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Abu Nawas memulai perjalanannya dan berkeliling di pasar. Ia bertemu dengan seorang pedagang tua yang menjual buah-buahan segar. Abu Nawas bertanya, "Apa yang kamu ketahui tentang kebijaksanaan yang tersembunyi?" Pedagang tua itu tersenyum dan menjawab, "Kebijaksanaan ada di setiap sudut kehidupan, Abu Nawas. Namun hanya mereka yang bisa melihat dengan hati, bukan mata yang akan menemukannya." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan. Setelah meninggalkan pasar, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya ke padang rumput. Di sana, ia bertemu dengan seorang penggembala yang sedang merawat kawanan kambingnya. Abu Nawas bertanya lagi, "Apa pendapatmu tentang kebijaksanaan yang tersembunyi?" Penggembala itu menatap Abu Nawas dengan bijak dan berkata, "Kebijaksanaan ada dalam kesederhanaan, Abu Nawas. Jika kamu belajar bersyukur dan melihat dunia ini dengan hati yang terbuka, kebijaksanaan akan selalu ada dalam setiap langkahmu." Abu Nawas tersenyum dan mengangguk, lalu melanjutkan perjalanan kembali ke istana. Setelah merenung panjang, Abu Nawas kembali ke istana dan berdiri di hadapan Sultan. Sultan menunggu dengan sabar, ingin mendengar jawaban Abu Nawas. Abu Nawas berkata, "Sultan, kebijaksanaan yang tersembunyi tidak bisa dilihat oleh mata kita. Ia ada dalam setiap momen kehidupan kita. Kebijaksanaan terletak dalam kesederhanaan hidup, dalam rasa syukur, dan dalam kemampuan untuk melihat dunia dengan hati yang penuh makna." Sultan tersenyum lebar dan berkata, "Kamu benar, Abu Nawas. Kebijaksanaan yang tersembunyi memang ada di dalam diri kita, dan hanya mereka yang bisa melihat dengan hati yang bijaksana yang akan menemukannya. Kebijaksanaan tidak selalu terlihat jelas di luar, tetapi ia tersembunyi dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Dengan kesederhanaan, rasa syukur, dan hati yang terbuka, kita dapat menemukan kebijaksanaan yang sebenarnya." Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan seringkali ada dalam hal-hal sederhana, yang sering terabaikan jika kita hanya melihat dengan mata. Dengan membuka hati dan pikiran, kita dapat menemukan kebijaksanaan di mana saja.